Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas B Sistem Informasi Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi etika dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan global. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Arifatul Ainuriza NIM 103 dari angkatan 19, Lina Elinovitasari NIM 92 dari angkatan 18, Dian Retno Asih NIM 93 dari angkatan 18, Rofiah Nur Aini Ar-Rohmah NIM 96 dari angkatan 18. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian dari etika. Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik atau buruknya tingkah laku seseorang, atau cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Namun, menurut Profesor Robert Salomon, etika dapat dikelompokkan menjadi dua bagian atau dua definisi. Yang pertama, etika merupakan karakter individu, dan yang kedua adalah etika merupakan hukum sosial. Selanjutnya adalah budaya etika. Budaya etika adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman bersama yang dialami oleh orang-orang dalam organisasi tertentu di lingkungan sosial mereka. Etika berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, betul dan tidak, atau bohong dan jujurnya seseorang, di mana hal tersebut sangat tergantung kepada nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan tersebut, di mana orang-orang tersebut juga berfungsi. Jadi, budaya etika adalah cara yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu lingkungan tertentu yang berkaitan dengan sikap. Budaya etika dianggap sebagai penyelamat bisnis dunia di masa depan. Budaya etika dianggap sebagai penyelamat bisnis di masa depan. Dengan dikembangkannya dan dimanfaatkannya budaya etika oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia terkemuka di Amerika dan Eropa, maka pada saat ini di belahan dunia lain banyak perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan budaya etika yang dianggap sebagai penyelamat bisnis mereka di masa depan. Gejala ini sangat menarik, mengingat penerapan BCG dan nilai-nilai perusahaan dalam dunia bisnis masih merupakan hal yang baru, termasuk di Indonesia. Selanjutnya yaitu model TI yang beretika, di mana garis besar model kode etik dan perilaku profesional tersebut terdiri dari 4 hal. Yang pertama yaitu keharusan moral umum, di mana pada poin pertama ini terdiri dari berkontribusi pada masyarakat dan kesejahteraan manusia, tidak mencelakai orang lain, bersikap jujur dan dapat dipercaya, berperilaku adil dan tidak tanpa diskriminasi, menghargai hak milik termasuk hak cipta dan paten, memberikan penghargaan yang sesuai untuk kepemilikan intelektual, menghargai privasi orang lain, dan menghormati kerahasiaan. Yang kedua itu tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, di mana terdiri dari berusaha untuk mencapai kualitas, efektivitas, dan kehormatan yang tertinggi dalam proses dan hasil dari kerja profesional, mendapatkan dan menjaga kompetensi profesional, mengetahui dan menghormati hukum yang ada yang berkaitan dengan kerja profesional, menerima dan memberikan usulan profesional yang pantas, memberikan evaluasi yang menyeluruh dan lengkap akan sistem komputer dan dampaknya, termasuk analisis resiko yang mungkin terjadi, menghargai kontrak, perjanjian, dan tanggung jawab yang diberikan, meningkatkan pemahaman umum akan penggunaan komputer dan konsekuensinya, serta mengakses sumber daya komputer dan komunikasi. Yang ketiga yaitu keharusan kepemimpinan organisasi menyampaikan tanggung jawab sosial, di mana para anggota unit organisasi akan mendorong penerimaan tanggung jawab yang dipengaruhi oleh sistem komputer dan menciptakan kesempatan untuk para anggota organisasi dalam mempelajari berbagai prinsip dan keterbatasan sistem komputer. Yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap kode, yaitu menjaga dan mendukung prinsip-prinsip kode dan menganggap pelanggaran kode sebagai inkonsekuensi atas keanggotaan ACM untuk mengawasi tindak tanduk para praktisi di bidang teknologi informasi. IEEE yaitu merupakan satu lembaga profesional para praktisi teknologi informasi telah membentuk kode etik yang terdiri dari 10 butir. Reputasi IEEE bagi para praktisi teknologi informasi tidak dapat diragukan lagi. Berdasarkan data dan informasi yang diambil dari situs resmi yaitu www.ieee.org, IEEE telah memiliki jaringan yang luas. Di
di 160 negara dengan 375.000 anggota. Materi selanjutnya yaitu menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama, kode etik berhubungan dengan keamanan yang ditinjau dari 3 hal, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Yang kedua, kode etik dan perilaku profesional ACM dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, keharusan moral umum, yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi, dan yang keempat, yaitu kepatuhan terhadap kode etik. Selanjutnya, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Yang pertama, harus bersifat jujur dan adil. Yang kedua, memahami hukum yang terkait. Yang ketiga, menghargai dan menghindari hal yang merugikan orang lain. Dan yang keempat, yaitu menghargai hak milik. Selanjutnya, contoh perbuatan tidak etis. Beberapa contoh perbuatan tidak etis dalam penggunaan teknologi informasi, diantaranya yang pertama, penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya teknologi informasi. Contohnya, penyebaran virus, spam, dan melumpuhkan layanan sistem komputer. Kemudian yang kedua, permasalahan transaksi dan pemalsuan. Seiring berkembangnya internet di dunia berpengaruh pada perdagangan suatu negara. Transaksi akan dapat lebih mudah dan lebih cepat dilakukan, namun juga rentan terhadap permasalahan transaksi dan kasus pemalsuan tanda tangan digital. Yang ketiga, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Kemajuan teknologi informasi menyebabkan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seperti pembajakan program komputer dan penjualan program ilegal. Contohnya yaitu jika seseorang dengan tanpa izin membuat situs internet dan mempublish karya orang lain. Yang keempat yaitu manipulasi informasi. Manipulasi informasi ini bertujuan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, biasanya berhubungan dengan keuangan. Contohnya, adanya lelang fiktif yang melibatkan aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.